Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan kesehatan lahir batin. Hari ini aku kembali hadir bersama novel horor dan misteri, novel audio Bermadukan Jin bagian 26. Tidak terasa ya, Bermadukan Jin sudah 6 hari menemani hari kalian. Baiklah, agar tidak membuang banyak waktu, kita lanjut saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Baiklah, ini dia ceritanya Bermadukan Jin bagian 26. Daryat dan Rahmah bergegas membawa Maya ke rumah sakit pada pagi itu juga. Langkah mereka terburu-buru, seakan waktu bisa merenggut nyawa perempuan itu kapan saja. Di sepanjang perjalanan, Rahmah tak henti menahan napas, karena kondisi Maya benar-benar membuatnya ketakutan dan bingung. Keadaan Maya begitu memprihatinkan hingga membuat dokter yang menangani pun tampak kebingungan. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti kertas, bibir membiru, dan napas yang seolah sudah tak ada. Namun detak jantungnya masih berdenyut pelan, seperti berdiri di batas antara hidup dan mati. Rahmah duduk di sisi ranjang saat dokter mulai menangani. Tangannya menggenggam tangan Maya yang dingin seolah ia tengah memegang tangan Maya. Hatinya teriris setiap kali melihat dada Maya yang naik turun dengan begitu lemah. "Dok, maaf," Rahmah bertanya dengan suara hampir bergetar. Matanya tak lepas memandangi wajah yang tampak kosong itu. Sebenarnya Maya sakit apa? Kenapa bisa sampai seperti ini? Pertanyaan itu lebih seperti keluhan keputusasaan dibandingkan sekadar rasa ingin tahu. "Kita tunggu hasil lab dulu, Bu," jawab dokter sambil terus memeriksa. Nadanya mengandung kebingungan yang jelas. "Saya juga baru pertama kali menemukan kondisi seperti ini. Secara medis, ini sulit dijelaskan." Ia menatap Maya lama, seakan berharap jawaban muncul dari tubuh yang tak lagi bereaksi itu. Di luar ruangan, Daryat hanya berdiri dengan wajah sedingin batu. Tak ada garis cemas, tak ada guncangan. Seolah perempuan yang terbaring hampir mati itu bukan siapa-siapa baginya. Pandangannya datar, bahkan terlalu tenang untuk situasi seburuk itu. Rahmah akhirnya melepaskan genggaman tangannya dari tangan Maya yang dingin. Ia bermaksud menghubungi keluarga Maya. Tidak ingin menanggung masalah baru jika sesuatu yang buruk terjadi. Setidaknya, ia ingin orang tua Maya tahu kondisi putri mereka. Namun saat Rahmah bersiap melangkah keluar, tiba-tiba sebuah tangan yang dinginnya menyerupai es mencengkeram lengan. Rahmah begitu kuat hingga membuat tubuhnya terpaku. "Maya!" Rahmah cepat menoleh. Jantungnya hampir meloncat. Maya membuka mata perlahan, nyaris seperti membuka selimut berat dari dunia lain. Wajahnya semakin pucat, bibirnya semakin biru, dan tubuhnya bergetar kecil. "Mei, syukurlah," Rahmah berbisik lega meski ketakutannya belum hilang. Namun Maya hanya menggeleng pelan. Bibirnya bergerak sedikit, seperti sedang mencoba mengucapkan sesuatu tapi suaranya tertahan. Dari sudut matanya, menetes air mata yang lambat, bening, namun terasa menyayat. "Mei, ada apa? Apa yang terjadi sama kamu? Tolong bilang sama aku." Rahmah merunduk, mendekat, membalas genggaman Maya meski tangannya nyaris mati rasa saking dinginnya. Tetap tak ada suara. Maya sama sekali tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya air matanya yang terus mengalir. Dan sorot matanya, sorot yang menyiratkan pesan penting, peringatan, atau mungkin permintaan tolong yang terlalu berat untuk disampaikan. "Mei, sudah, jangan dipaksa. Kamu harus istirahat dulu. Kamu harus kuat, harus sembuh." Rahmah menahan tangis. Namun tetap saja air mata jatuh membasahi pipinya. Rahmah sadar, Maya bukan orang yang baik, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Perempuan itu pernah menyakiti, pernah membuat rumah itu kacau. Tapi Rahmah tidak bisa membenci seseorang yang sedang terbaring setengah mati. Maya memang keras, memang menuntut sesuatu yang bukan haknya, menuntut Daryat dan memaksa ingin menjadi yang utama. Namun melihatnya kini, tubuh rapuh itu, Rahmah lebih banyak merasakan iba daripada amarah. Maya tampak seperti seseorang yang sudah terlalu lama menanggung beban yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Rahmah masih menggenggam tangan Maya ketika tubuh perempuan itu kembali bergetar hebat. Awalnya hanya getaran kecil, seperti seseorang yang kedinginan. Namun detik demi detik berubah menjadi kejang halus yang membuat seluruh tubuh Maya menegang. "Maya, Maya!" Suara Rahmah pecah. Tubuhnya mencondong. Kedua matanya membulat melihat perubahan drastis itu. Dokter yang tadinya memeriksa alat di samping ranjang langsung berbalik dan menghampiri. Namun bahkan sebelum dokter sempat menyentuh Maya, sebuah suara lirih pecah dari tenggorokan Maya. Suara serak,
terputus, seakan berasal dari kedalaman dada yang penuh luka. Ah, hanya itu, sebuah rintihan yang terlalu singkat, terlalu lemah, namun penuh rasa sakit seperti seseorang yang sedang ditarik dari dua dunia sekaligus. Maya, jangan bicara. Tenang, sayang. Tenang. Rahmah berusaha menahan tubuh Maya yang mulai bergetar makin keras. Air mata Rahmah jatuh tanpa ia sadari. Tolong tahan. Mei, apapun yang ingin kamu bilang, tolong bertahan sebentar saja. Namun Maya tak bisa lagi mendengar. Matanya melebar. Pupilnya melemah. Bibirnya membuka seperti ingin mengeluarkan kata terakhir. Kata yang seakan tersangkut di tenggorokannya. Tangannya mengejang, mencengkeram lengan Rahmah begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap. Membuat Rahmah meringis. Bukan karena sakit, tapi karena ia tahu genggaman itu adalah permintaan tolong terakhir. Dan potongan kata itu keluar nyaris tanpa suara. Rahmah tak bisa menangkapnya. Ia mendekat, memiringkan tubuhnya agar bisa mendengar lebih jelas. Mei, apa? Kamu mau bilang apa? Tolong, bilang ke aku, apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi Maya hanya menatapnya. Sorot mata itu mengandung ketakutan yang begitu dalam. Ketakutan yang bukan berasal dari dunia ini. Sorot yang berkata lebih banyak dari suara manapun, seolah mengatakan, tolong, ada sesuatu yang mengejarku, yang merenggutku, yang aku tak bisa lawan. Napas Maya kemudian tersendat keras, lehernya menegang, dadanya naik sekali lalu ambruk seperti benang yang putus. Mulutnya membeku dalam bentuk ingin berbicara. Suster, dokter, cepat. Pekik Rahmah, panik mengguncang tubuh Maya. Dokter segera mengambil alat bantu napas, namun semuanya terjadi terlalu cepat. Monitor di samping tempat tidur berbunyi tak beraturan. Garisnya naik turun lalu, mendatar. Tidak, tidak, tidak. Mei, Rahmah mengguncang bahunya. Suaranya pecah. Tolong bertahan. Maya, kamu belum sempat bilang apapun. Maya tidak bergerak, tidak lagi berkedip, tidak lagi bergetar. Hanya wajah pucat yang kini benar-benar membeku, seperti patung yang kehilangan jiwanya. Dokter perlahan menurunkan tangannya. Pandangannya penuh duka dan kebingungan. Kami sudah berusaha. Bu, suaranya pelan. Maya sudah tidak ada. Rahmah mematung. Tangan Maya yang tadi mencengkeram kuat, kini terkulai jatuh di samping tubuh. Rahmah menggenggamnya lagi, namun dinginnya kini berbeda, dingin yang final. Dingin yang tak mungkin disalahartikan lagi. Air mata Rahmah mengalir deras. Maya, ia berbisik. Suaranya pecah dan serak. Kamu pergi tanpa sempat bilang apapun. Apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan? Ruangan itu mendadak terasa lebih sunyi, lebih berat. Seolah kepergian Maya membawa serta sesuatu yang belum selesai. Dan Rahmah merasakan itu. Sangat jelas, ada pesan yang tertahan di napas terakhir. Maya pesan yang mungkin bisa menjelaskan semua, tapi kini terkubur bersama kepergiannya. Namun satu hal yang tidak ia sadari, genggaman terakhir Maya telah meninggalkan bekas memar gelap di lengannya. Seperti tanda, seperti peringatan, seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Rahmah masih berdiri di sisi ranjang ketika pintu ruang perawatan mendadak terbuka keras. Suara langkah tergesa, campur tangis dan teriakan tertahan, memenuhi ruangan yang semula sunyi. Dua orang parubaya masuk, wajah keduanya merah, mata bengkak, dan napas terengah seperti baru saja berlari tanpa arah. Itu orang tua Maya. El, begitu melihat tubuh putri mereka yang sudah ditutup selimut hingga dada, mereka langsung lunglai. Sang ibu menjerit, memeluk tubuh Maya yang sudah kaku, mengguncangnya seperti ingin membangunkannya dari tidur panjang. Sang ayah berdiri terpaku, kedua tangan mengepal, rahangnya mengeras menahan emosi. Tidak, Maya, Maya, bangun. Nak, sang ibu meraung. Suaranya memecah hati siapapun yang mendengar. Rahmah mencoba mendekat, berniat menjelaskan apa yang terjadi. Namun baru satu langkah ia ambil, tatapan sang ayah langsung menembusnya seperti pisau. Bu, Pak, saya, diam, bentak ayah Maya. Matanya yang berair kini memerah penuh kemarahan. Jangan kamu panggil-panggil kami seolah kamu tidak tahu apa yang terjadi. Rahmah terkejut. Tubuhnya membeku. Saya tidak mengerti. Pak, saya hanya... Oh tentu, kamu tidak mengerti. Ayah Maya melangkah maju, mendekat seolah ingin menantang. Anak saya datang ke rumahmu seperti orang tersesat. Pulang-pulang. Lihatlah, ia menunjuk tubuh Maya yang tak bergerak. Jeti Maya, Pak, tolong tenang dulu. Rahmah mencoba merendahkan suara. Saya justru yang menemukan Maya pingsan. Itu dia. Sang ibu memotong, menunjuk Rahmah dengan telunjuk gemetar. Kamu pasti melakukan sesuatu pada anak saya. Rahmah tersentak mundur.
Saya tidak pernah. Kamu pasti mengguna-guna Maya. Sang ibu menangis. Namun suaranya keras dan penuh kebencian. Maya pernah bilang kalau dia dicintai Daryat. Dia bilang Daryat lebih sayang dia daripada istrinya. Rahmah terpaku. Dada panas. Ada luka yang tercabik. Tapi ia tetap berusaha menahan diri. Bu, mohon, saya tidak pernah. Kamu iri. Ibu Maya menjerit. Karena Daryat lebih memilih Maya. Karena Maya lebih cantik, lebih muda, lebih disayang. Kamu tidak terima makanya kamu berbuat sesuatu pada anak saya. Bu, itu fitnah. Rahmah akhirnya bersuara lebih keras. Meski matanya sudah berkaca-kaca. Saya justru yang membawa Maya ke rumah sakit ini. Saya membantu. Kalau saya ingin mencelakakannya, untuk apa saya? Tutup mulutmu. Ayah Maya kembali membentak. Kamu kira kami tidak tahu? Maya tidak pernah bicara baik tentang kamu. Dia bilang kamu sering memandangnya dengan tatapan tidak suka. Dia bilang kamu membuat hidupnya tidak nyaman. Rahmah merasakan dadanya dihantam. Air matanya jatuh. Bukan karena hinaan itu, tapi karena ketidakadilan yang ia rasakan. Pak, Bu, Rahmah berusaha tetap tegak. Saya tidak pernah membenci Maya. Ya, saya kecewa. Dia merebut suami saya, tapi saya tidak pernah ingin hal buruk terjadi padanya. Cukup. Suara ayah Maya menggema seperti palu vonis. Ia menatap Rahmah dari ujung kepala hingga kaki. Penuh jijik. Kalau anak saya mati karena ulahmu, saya tidak akan diam. Saya akan cari tahu. Saya akan pastikan kamu membayar. Rahmah menahan napas. Tangan gemetar. Hatinya terasa hancur. Dokter mencoba menengahi. Namun orang tua Maya sudah tenggelam dalam duka dan kemarahan yang membutakan. Sang ibu kembali memeluk tubuh Maya sambil terisak. Sementara sang ayah tetap berdiri, mengawasi Rahmah seperti seorang penjaga yang mencurigai pencuri. Rahmah hanya bisa mundur perlahan. Punggungnya menempel pada dinding. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah. Tapi suara itu tidak keluar, karena dalam diamnya, ia menyadari sesuatu. Kematian Maya bukan kematian biasa, ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengambil nyawa Maya. Dan kini, amarah orang tua Maya akan menjadi badai baru dalam hidupnya. Namun Rahmah belum tahu bekas memar hitam yang Maya tinggalkan di lengannya akan menjadi awal dari malapetaka yang jauh lebih kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan kesehatan lahir batin. Hari ini aku kembali hadir bersama novel horor dan misteri, novel audio Bermadukan Jin bagian 26. Tidak terasa ya, Bermadukan Jin sudah 6 hari menemani hari kalian. Baiklah, agar tidak membuang banyak waktu, kita lanjut saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Baiklah, ini dia ceritanya Bermadukan Jin bagian 26.